Ini banyak juga sekarang di media sosial gitu kan. Oh, arisan media sosial ya? Enggak, iya Hati-hati terus ya. nggak bener-bener nawarin, "Yuk, mau ada ikut arisan ini enggak, slotnya tinggal sekian sekian sekian." Tersangka ini tuh mempromosikan arisan fiktif ya di status media sosial mereka. Nah, dalam promosinya kedua tersangka ini menawarkan lelang arisan kepada calon korban. Hai Indonesia. Hai, welcome back to the show. Kembali Yap. lagi di Hai Indonesia, Berbagi berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada Seditan Sudirol. Ada Nuka Azwita juga di sini. Dan kita biasa berdua nih selama 1 Ya. jam ke depan nantinya bakal nemenin kalian semua dengan berita, informasi, cerita, tips. Pokoknya apapun yang bisa nambah wawasan kalian kita kasih. Betul, pokoknya yang berkaitan atau relate sama kalian, baik dari dalam negeri maupun luar negeri bakal kita bawakan. Apa kabar Nuka Aswita? Baik dong. Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus gimana? Apa kabar kehidupan pergaulan kamu? Kamu udah mulai nongkrong-nongkrong belum sama circle kamu? Ya Ya kan kadang-kadang. pandemi kemarin maksud gua, lu udah mulai nongkrong. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya karena kan terbatas juga, teman-teman punya kesibukan masing-masing, kita juga, jadi ya nggak selalu tiap weekend bisa ngumpul. Terus udah biasanya kalau ketemuan sama teman-teman, apalagi sekarang lagi susah ketemu gitu, biasanya ngomongin siapa? Ngomongin apa? Biasa perkembangan hidup ya. Perkembangan hidup ya. Heeh. Gimana hidupnya sekarang? Sama siapa Kak sekarang? Iya. Gitu. Itu aja, kalau yang lain kan udah nikah. Termasuk gerombolan ini gak sih kalau ketemu teman suka ada yang adu nasib gitu gak sih? Lah lu mah mending, lah gue gitu. Ada aja kan? Ada aja. Pasti Lu ada mending aja. Kok. Lu mending kok, lah gue kok gitu. Ada aja pasti Nah, kan. tadi cerita gue juga gitu, ih mendingan lu kan daripada gua. Meskipun mungkin gak nyebelin tapi pasti ada tuh ya geng itu ya. Ada dong. Adu nasib. Ada gitu. nasib. Tapi kalau Tapi circle gue nggak begitu-gitu amat sih, Ya. alhamdulillah. Saling support malah. Nah itu dia, ngomong-ngomong saling support, sama circle kamu pernah nggak arisan terus nggak dibayar? Kita nggak pernah main arisan. Saya di kantor ikutan lo arisan ngomong-ngomong, jadi supaya saya Arisan bisa apa? arisan uang. Oh, kirain. Bukan itu apa kayak kemarin apa namanya waktu itu tuh ada tuh kayak di rumah mertua saya di komplek mertua saya arisan furniture lucu deh. Iya, jadi berbentuk barang-barang. Iya itu yang bikin furniturnya lucu deh. Itu lucu deh. Kadang ada arisan handphone. Hah, Iya, serius lo? iya, Baru tau gue. iya ada. Iya. Kalau saya di kantor tuh agar saya bisa bersosialisasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ikutan arisan. Oh ya kamu kan udah bapak. BAPACK ya kan. Saya kan Bapak. bepak gitu kan biar saya bisa bergaul dengan bepak dan ibu-ibu gitu kan. Saya akhirnya ikut arisan dan saya udah menang. Gitu. Terus ada beda gitu. Apa dapat berapa arisannya? Lupa gue. Ya, lumayan kayak gitu-gitu dilupain. Lupa gue. Lumayan kok. Per bulan Uang, 300. uang. Per bulan 300. Dapatnya banyak ya? Ya kalau itu kan Yang ikut tuh hampir 10 orang loh asal. enggak, itu kan kalau lu ikut arisan kayak gitu kan lu kenal sama teman-temannya gitu ya. Ini banyak juga sekarang di media sosial gitu kan. Oh arisan media sosial ya? Enggak, iya hati-hati terus ya. nggak bener-bener nawarin, "Yuk, mau ada ikut arisan ini enggak, slotnya tinggal sekian sekian sekian." Bayar sekali itu bisa ada yang 1 juta, 2 juta, mau ikut yang berapa Serem ah. ini gitu kan. Iya, itu kan gambling. Soalnya masalahnya kita nggak kenal juga sama yang menyelenggarakan Dan kita nggak arisannya. kenal yang lain juga. Kecuali kalau tadi kayak dirimu kan sama teman-teman Iya, kantor. nggak bisa lari. Nggak bisa lari karena kan pasti setiap hari ketemu di kantor kan. Dan kayak emang gitu. itu jadi arisan itu akan langsung dikocok setelah gajian. Jadi habis gajian nggak bisa lari, lu mana duitnya? Sini. Dikumpulin 1 orang, terus langsung dikocok arisannya. Tinggal 6 bulan lagi dan kayaknya saya mau keluar. Kenapa? Karena banyak yang mau ikutan, jadi kayak lu aja deh gue malas. Kelamaan ya? Iya, ya setahun sekali. Cuman kalau iya 12 orang 300.000 lumayan kan? Itu yang jelas ya. Jutaan. Ya ini kalau sekarang guys ini banyak banget nih makin marak
tren penipuan yang berkedok arisan online tadi yang gue bilang gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung, mereka kadang gambling nawarin ke siapa aja gitu ya. Jadi biasanya banyak dari masyarakat yang menjadi korban bahkan rugi hingga miliaran rupiah karena tidak mampu mengenali modus-modus penipuan yang mengatasnamakan arisan. Seperti kasus selebgram Dinda Yuliana nih contohnya, yang ditetapkan menjadi tersangka akibat telah melakukan penipuan arisan online dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Jadi kalau menurut salah satu korbannya, sebenarnya Dinda Yuliana ini sudah setahun lebih dilaporkan ke kepolisian, namun baru saat inilah, belum lama ini ya, laporan tersebut diproses kepolisian. Iya, agak ribet soalnya ini kan kalau dalam hukum tuh ada pidana, ada perdata. Ini perdata. Kalau pidana tuh ibaratnya bahasa simpelnya ya pasti masuk sel. Jadi orang takut, tapi kalau perdata tuh enggak. Kayak ini tuh. Ini harus kayak begini-begini nih harus menyertakan bukti yang cukup kuat, Iya, yang dan valid, kalau kayak- korbannya harus banyak. Dan kalau kayak gini-gini juga tinggal dijanjikan aja akan dibalikin sebulan misalnya 100 perak, ya udah. Lolos dari hukum ibaratnya. Nah, selain kasus barusan tadi, kasus penipuan arisan bodong yang nggak kalah fenomenal ini juga sempat terjadi ya di daerah Sumedang. Jadi saat itu polisi menangkap sepasang pasutri berinisial MAW dan juga HTP di wilayah Sumedang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Infonya, tersangka ini tuh mempromosikan arisan fiktif ya di status media sosial mereka. Nah, dalam promosinya, kedua tersangka ini menawarkan lelang arisan kepada calon korban. Arisan kok dilelang? Jadi, dengan iming-iming dapat untung atas pembelian minimal satu slot arisan seharga 1 juta rupiah. Ini kayak kurang literasi deh, yang namanya arisan tuh tidak bisa dilelang. Ya kan? Iya, tapi memang selain itu para member nantinya akan mendapat arisan sebesar 1,35 juta. Serta akan mendapat fee 250.000 asalkan dapat mengajak orang lain. Jadi kayak MLM ya gitu kan. Dan untuk menarik para korbannya biasanya tersangka kerap pamer uang di media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan juga di Facebook. Pamer uang ya? Iya, mereka mainnya gitu guys, pamer. Ya, menurut Kepala Subdirektorat 4 Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, AKBP Adnan Mangopang, menjelaskan total korban yang berhasil ditipu daya ada sebanyak 150 orang dengan kecurigaan mencapai 21 miliar rupiah guys. Kerugiannya ya? Kerugiannya. Tapi sayangnya yang berhasil dihimpun kepolisian baru 98 korban. Iya, karena banyak korban juga yang malu atau mengikhlaskan. Yaudah deh, ikhlasin aja deh, atau Iya, malu gitu atau ke sana. mungkin malu atau mungkin ya gue harus kemana nih ya, atau enggak takut speak up. Iya, takut speak up gitu kan. Nah, akibat dari perbuatan tersebut, pelaku ini dikenai pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan juga pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Ya. Ini sebenarnya udah banyak korban, udah banyak modus penipuannya juga, tapi kok masih banyak juga yang kena tipu gitu. Ini kalau loh menurut saya ya. sih kurang literasi, males baca, Kurang males baca males gitu. cari tahu. Atau enggak terlalu banyak, terlalu percaya dengan iming-iming Enggak, hasil kalau yang menurut saya, besar. iya, satu lagi adalah rakus. Itu kan hal yang nggak mungkin, jangan dipaksakan kayak dulu murah banget, kita tahu nggak mungkin. Sekarang banyak banget kayak gitu, aku lihat di iklannya ya, di Instagram. Yuk guys, masih ada slot nih 5 orang lagi yang mau ikut arisan bla 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 gitu. Nanti kita main arisan dapetnya 20 juta gitu. Iya, hal-hal kayak gitu tuh kalau menurut saya sih males baca aja orang. Iya. Gitu loh. Males baca Males. atau Pengen cepet. keikutan gengsi. Iya, tapi Sekarang. inti satu lagi adalah itu nggak masuk akal, jangan dipaksain, kok maksa, pengen cepet ya. Gitu loh, mau jalur cepat aja bawaannya. Jalur cepat, ngomong-ngomong arisan juga kan kita untung-untungan bisa dapat cepat. Nah, makanya tadi kan ada lelang arisan contohnya. Iya. Arisan tidak bisa dilelang. Nah makanya misalnya kayak gini nih, aku udah daftar tapi aku mau lelang nggak jadi gitu. Berarti kayak gitu sih guys. Aduh, serem jadi ya. serem ya guys. Jadi nggak hanya arisan aja sebenarnya modus-modusnya, tapi belakangan memang yang mengincar kaum ibu-ibu atau perempuan ini arisan. Yap. Nah, gitu. Nanti kita akan bahas lagi karena masih banyak fenomena-fenomena penipuan lewat arisan ini ya. Nggak hanya uang, mungkin mereka menjanjikan pergaulan yang hedon. Jadi
orang berlomba-lomba kepengen dianggap pengakuan intinya Yap, kayak gitu. betul banget. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ya Indonesia, kita balik lagi milenials masih sama Nuka dan Ditan. Yes. Kita masih bahas soal arisan bodong. Iya, emang kalau ngomongin arisan tadi di segmen sebelumnya Nuka sempat bilang salah satunya itu juga biar mendapat pergaulan, biar pengakuan dianggap. Jadi biar kesannya kan kalau lo ikut arisan itu, ayo jeng, ada nih ayo jeng. kaum jet set nih. Iya, terus kalau pas nongkrong pakai baju kembar foto bareng. Iya, ada temanya, ada dress code-nya. Tapi nggak semua arisan itu buruk sih kalau menurut saya. Saya tuh dulu punya teman yang berapa sih mereka 5-6 orang, mereka arisan bareng tapi udah nggak. Ini zaman sosial media path ya. Path zaman dulu mereka arisan 5-6 orang cewek-cewek gitu, dan mereka menamakan karena mereka waktu itu mama satu anak rata-rata, mereka menamakan arisan mereka tuh arisan macan ternak, mama cantik antar anak, dan saya setuju. Oke ya, ngocok arisannya di sekolah anak-anak sambil Nggak tahu nunggu di mana. atau sambil jemput. Tapi emang tujuannya itu, jadi sambil nunggu anak mereka nanti jemput kita ya. janjian dulu di kafe mana, dress code-nya apa gitu. Iya betul. Itu banyak kejadian tuh Tan. Tapi itu positif, nggak apa-apa lah. Ya kalau memang bener nggak tidak menipu itu bener positif, nggak masalah selagi lu punya duit. Cus. Yang kesel tuh begitu menang nggak mau ikutan lagi. Nggak bayar-bayar. Nggak bayar. Nah itu kan rugi yang lainnya. Itu nyebelin banget sih. Iya jangan sampai kayak gitu lu ya. Gue Nggak. Oke, guys, jadi kalau kita perhatikan nih di sosial media, di berita-berita, ternyata makin kesini ini makin banyak ya praktik arisan bodong yang merugikan dan memakan banyak korban. Nah ini agar kamu bisa terhindar dari yang namanya arisan bodong ini, kita kasih beberapa contoh-contoh modus dari penipuan berkedok arisan ini supaya kita bisa menghindarinya ya. Yang pertama adalah menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi itu skema piramida tingkatan gitu. Supaya kalian tahu nih guys, praktik investasi bodong ini diambil dari keuntungan yang berasal dari dana yang disetor oleh peserta baru. Jadi yang untung peserta lama. Nah untuk mendapatkan keuntungan, anggota atau nasabah yang telah bergabung, ini harus mengajak banyak nasabah baru. Nanti selain diiming-imingi bonus ketika berhasil mengajak orang baru, anggota lama yang sudah bergabung juga akan diajak menginvestasikan kembali keuntungannya agar skemanya tidak terputus. Nah skema ini bakal berakhir apabila tidak ada lagi rekrutmen baru. Ini tuh kurang lebih sama kayak waktu itu kan ada kasus agent travel umroh haji kan juga begitu ternyata. Ya kan, ternyata pakai skema Ponzi. Yang kemarin berangkat umroh pakai uang yang hari ini baru gabung. Iya, baru gabung, betul. Akhirnya di ujung banyak ratusan orang yang nggak bisa gabung. Nggak bisa berangkat karena uangnya umroh. udah tidak muter, kayak gitu. Nah, modus yang kedua ini menggalakkan promosi mewah yang tadi aku bilang. Pamer uang. Iya, dan pamer kehidupan pergaulan ala-ala gitulah ya. Nah untuk meyakini para korbannya biasanya arisan bodong ini sering mengadakan acara seminar yang diadakan di tempat yang mewah seperti hotel berbintang 5. Agar nantinya kan mereka bisa memperlihatkan sosok investor sukses yang telah berhasil memberi barang-barang mewah dari keuntungan investasi tersebut. Selain itu terkadang para korban juga diiming-imingi perhiasan motor hingga mobil bahkan ya dalam masa promosi arisan bodongnya. Nih itu dia udah bisa beli mobil. Iya, tapi ini bener banget sih. Waktu itu salah satu contohnya kalau lo inget. Jadi saya cerita sedikit tahun 2019 saya ke Bali, itu saya kesel karena hotel yang saya sewa itu ternyata lagi ada perkumpulan MLM. Sebenarnya yang bikin saya kesel adalah di pantai tempat saya mau berenang itu ada panggung band. Wah ada Mulan Jamila, ada Elo segala macem. Saya lupa namanya. Kemudian 3 bulan, 4 bulan kemudian gitu ya, MLM ditangkap polisi karena bodong. Dan salah satu dijadikan saksi adalah Elo. Elo daftar bayar 2 juta dapat mobil. Enak ya. Dibalikin mobilnya dipulangin. Oh, iya. Selain Elo ada pejabat juga yang cuman store berapa dapat berapa juta. Itu kan harusnya kita jadi mikir ya. Iya, nah ternyata modus dilakukan kepada selebritis kayak Elo dan pejabat itu agar supaya masyarakat mau ikutan. Menarik perhatian masyarakat. Iya guys. Gitu, Itu kalian salah harus satunya. hati-hati ya. Gitu. Oke, dan salah satu lagi nih contoh dari MLM itu gitu kan.
alasan-alasan atau modus-modus dari MLM itu jangan sampai kejadian. Amit-amit deh ya kalau kita sampai ketipu dengan arisan bodong tersebut gitu kan. Tapi salah satu contohnya lagi kita harus bisa mengenali identitas usaha pemiliknya dulu deh. Kita cari tahu dulu nih pemiliknya siapa. Karena pemilik yang menjalankan usaha secara legal biasanya bakal memberikan informasi secara terbuka ya. Mereka nggak malu, mereka nggak takut. Dari mulai identitas diri, alamat rumah, sampai nomor telepon, sampai izin atau usaha yang dijalankan. Sebaliknya nih, mereka yang melakukan penipuan pasti akan menyembunyikan identitasnya. Atau enggak, ya paling enggak menggunakan identitas palsu lah. Ini bener loh. Betul. Kadang ini tadi jangan kebawa iming-iming kayak gitu, tapi kita cari tahu dulu nih yang pendiri arisan ini siapa. Ya waktu itu tuh ada salah satu pendiri, ya bisa disebut yang waktu zaman murah banget, zaman penipuan aplikasi itu ada bilangnya adalah konsultan ekonomi. Cuman nggak jelas uangnya kemana gitu kan, dan bener dia menggunakan nama palsu. Mungkin nggak pede kalau pakai nama asli. Iya, memang niatnya juga udah nggak baik. Betul, dia pakai nama palsunya dia gitu loh. Oke, selanjutnya kalian juga bisa cari tahu dulu sistem arisannya seperti apa. Dan jangan terburu-buru nih bergabung dengan grup arisan yang kalian juga belum tahu cara mainnya seperti apa ya. Jadi lebih baik kalian cari tahu dulu proses mainnya bagaimana, seperti cara merekrut anggotanya, terus sistem penyetoran duitnya kayak gimana, dan sampai sistem pengundiannya seperti apa. Hal ini tujuannya agar kalian nih terhindar dari penipuan arisan bodong. Betul sekali. Dan ini sih sebenarnya sama kayak yang tadi saya ingetin sih bahwa guys, jangan rakus lah atau jangan tergiur iming-iming keuntungan instan. Gak ada yang instan kecuali mie instan, beneran deh. Karena umumnya arisan bodong ini tuh sering mengiming-imingi para korbannya dengan keuntungan yang berlipat-lipat dari dana yang telah di-store dalam periode tertentu. Guys ingat, kalau menurut kamu keuntungan yang didapat gak logis, mendingan jangan pernah ikutan, mundur. Jangan ikutan. Oke, nah misalkan nih kalian udah tertipu gitu ya dengan arisan bodong, jangan takut untuk speak up atau apalagi melapor gitu. Jangan pernah takut untuk melapor. Jadi kalau kamu salah satu dari korban arisan bodong, ini segera deh ngelaporin ke pihak berwajib agar tidak memakan korban lagi. Jangan sampai diselesaikan secara kekeluargaan dan ujung-ujungnya malah uangnya tidak dikembalikan. Iya benar, kalau aku sih lebih baik aku lapor polisi langsung atau mencari korban-korban yang lain, maksudnya bikin laporan bareng. Karena kadang kepolisian kalau kita cuma ngelapor sendiri bukti kurang kuat. Iya, kadang tuh butuh at least laporan lah masuk Iya, gitu. ngajak Jangan aja didiemin. banyak orang gitu yang memang kita tahu nih juga jadi korbannya. Betul, tapi nomor satu sih emang harus ke kepolisian dulu. Kalaupun nggak bisa lapor, at least lo cerita dulu jadi ada catatan bahwa emang udah datang ke kantor polisi tanggal sekian. Jangan sampai, oh ketipu, udah lapor belum? Mana laporan, jangan sampai kayak gitu. Jadi ke kantor polisi kalau nggak bisa lapor bisa cerita guys. Tanggal sekian saya udah datang nih, gitu seenggaknya. Tapi itulah guys, maksudnya hati-hatilah sama arisan-arisan apalagi dengan orang yang kita nggak kenal. Sama orang yang kita kenal juga hati-hati sih sebenarnya. Iya, kadang-kadang pelaku kejahatan tuh orang terdekat gitu. Ya waktu itu ada arisan, ini dilakukan oleh fashionista, terus yang koordinator itu adalah fashion designer. Udah lama sih ceritanya nih, udah bertahun-tahun lalu. Dan waktu itu yang ikut arisan cuma 5-6 orang, 7-6 orang lah, 6-7 orang gitu. Per orang store 100 juta, semuanya menang kecuali satu orang. Oh iya. Ya udah langsung masuk penjara. Itu lebih nyebelin lagi kan. Jadi semuanya dimenangin kecuali satu orang. Mungkin dianggap Mbak Yu kan duitnya banyak ya. Mungkin akhirnya masuk gitu ibaratnya. Iya. Yap, itu dia tadi guys. Pokoknya hati-hati dengan arisan bodong. Kita udah bahas cerita-cerita tentang arisan bodong. Kita udah bahas juga modus-modusnya dan tips-tips untuk menghindarinya. Hati-hati ya guys. Jadi sekarang lebih aware ya, jangan gampang termakan rayuan-rayuan gombal gitu ya. Nah kalian juga harus lebih banyak membaca, cari informasi. Literasinya gitu. Iya, jadi biar kalian terhindar dari penipuan-penipuan apapun itu, bukan arisan bodong aja. Oke, kita harus break dulu, nanti kita akan lanjut lagi. Dan kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.